kita direncanakan Allah datang di sini. Kita ini akan menjalankan misinya Allah datang di sini. Tapi apa yang terjadi? Sampai makanya ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, diikat semuanya. Itu disebut ruh. Membiarkan diri kita menggunakan Allah untuk tujuan kita, atau membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 ya. Nah, kalau disuruh milih pasti milih yang benar. Di sini di hidup beda. Baik ya. Kalau kita mau membiarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah, itu sudah pas. Mengapa? Oke. Kalian suka berdoa? Suka berdoa? Ini mulai dicek, masuk data. Suka berdoa kan? Oke. Doanya ngatur-ngatur Allah kan? Supaya Allah ngikutin keinginanmu, bukan? Ketika Allah mengikuti keinginanmu, kamu sebut Allah mengabulkan doaku, begitu? Ketika Allah tidak mengikuti keinginanmu, maka kamu bilang Allah tidak mengabulkan doaku, begitu kan? Bahkan sombong, ketika Allah selalu mengikuti keinginanmu, kamu mengatakan dirimu soleh kan? Jawab dulu, ini data. Begitu apa tidak? Ini data sudah berlawanan. Katanya membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kenyataannya setiap hari kita berdoa kepada Allah, malah justru menggunakan Allah supaya Allah bisa digunakan untuk memenuhi tujuan kita. Begitu apa tidak? Ini sudah berlawanan. Dan ini sumber penderitaan kita. Berarti kita belum muslim dong. Betul nggak? Jadi sebenarnya Allah tuh suka bingung dengan kalian itu. Nih yang Tuhan tuh lu apa gue? Kan gitu kata Allah. Kita ini diciptakan Allah untuk tujuan Allah. Setelah kita diciptakan, malah kita sang pencipta diatur oleh ciptaan. Lucu bukan? Kita ini ciptaan loh. Dan Allah pencipta. Harusnya pencipta itu menggunakan ciptaan untuk kesenangan pencipta. Ini yang terjadi, kita ini sekarang statusnya sebagai ciptaan, tetapi mencoba mengatur pencipta untuk kesenangan ciptaan. Ini sumber penderitaan kita. Salah memaknai doa. Karena doa itu kalau ditanya semua orang, ini saya sudah survei. Jadi saya tanya 100 orang, ya, apa artinya doa? 100-100-nya mengatakan doa adalah permintaan. 100-100-nya mengatakan doa itu adalah permintaan. Padahal ad-doa dalam bahasa Arab itu artinya adalah undangan. Ad-doa itu artinya ajakan. Jadi sebenarnya berdoa kepada Allah artinya Allah tuh ingin disertakan, ingin diajak, ingin dirasakan kehadirannya. Karena beliau ada bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita. Sayang keberadaannya tidak disadari oleh kita. Karena kita menganggap Tuhan itu ada di tempat yang jauh. Dan sedang kita atur-atur dari sini supaya dia ngikutin semua keinginan kita. Itu doa yang selama ini kita lantunkan, bukan? Padahal doa yang sebenarnya artinya adalah undangan, ajakan. Jadi Allah tuh hanya ingin disadari kehadirannya, disadari keberadaannya. Karena dia bersama kita. Buktinya adalah nafas kita. Itu wujud keberadaannya pada diri kita. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering sedih? Karena ada ilusi keterpisahan kita dengan dia. Ini masalah tauhid sebetulnya. Karena tauhid kita baru mengesahkan Tuhan, tapi tidak mengesah bersama Tuhan. Yang dibutuhkan dari tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan, mengesah bersama Tuhan. Makanya leluhur kita mengatakan manunggaling kaula lan Gusti. Kaula lan Gusti itu manunggal. Gitu. Sampai sini ngerti? Pilih yang mana tadi pertanyaannya? Yang nomor 2 kan? Berarti kita sudah memasuki judul ini. Kita sekarang siap sedia membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini
di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du. Gitu kata Ebit. Jadi sebetulnya kita ini ciptaan harusnya berusaha setiap saat untuk membuat Sang Pencipta tersenyum. Begitu kata Ebit. Tapi kita nyanyi juga gak ngerti karena gak sadar. Padahal itu lagu pesannya dalam sekali. Diawali dengan kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Kenapa? Kita ini kan inginnya menggunakan Allah untuk membuat kita tersenyum, bukan membiarkan diri kita dipakai Allah supaya Allah tersenyum. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah. Ini hadis kursi yang paling saya kagumi. Saya ulang-ulang di setiap kajian saya. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana kau sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa, tetanggamu yang sakit. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Jadi kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka Allah mengatakan itu kamu sudah menjenguk aku. Berarti Allah tinggal di tetangga yang sakit. Ini artinya apa? Ini artinya Allah itu ingin supaya kita ini menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang butuh pertolonganmu di sekitarmu. Lucu bukan? Allah yang gaib disembah terus, tetapi tetangga kita yang kelaparan kita tidak pedulikan. Anak-anak yang putus sekolah tidak kita pedulikan. Lihat anak kita sepatunya bagus, sepatu anak tetangga itu sudah compang-camping, kita tidak mau membelikan. Tetapi kita selama ini mengatakan diri seakan-akan paling soleh. Padahal soleh seseorang itu dilihat dari apa? Kepekaan dia terhadap lingkungan. Malam-malam saya lewat jalan apa itu Profesor Sutami itu, yang Setrasari itu. Ada orang pikul sapu, jualan sapu lidi. Malam-malam, itu udah di atas jam 10 malam. Hujan rintik-rintik. Dan ternyata orang ini cacat kakinya. Jadi kakinya itu sebelah digusur, mana memikul sapu lidi sebanyak itu. Malam-malam. Itu sulit untuk berhenti mobil di situ. Dan saya cari tempat untuk memarkirkan mobil saya. Saya belok dulu ke Jalan Sukahaji, saya taruh di situ. Kemudian saya samperin. Ya udah. Saya kasih uang. Agak besar memang saya kasih uang. Nangis dia. Dan ketika dia menangis, yang meluap-luap di sini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Jadi ternyata bahagia yang meluap-luap itu sesederhana itu. Ketika kita peka pada orang lain yang kemudian berhenti dan kemudian kita memberi kasih yang besar. Bahkan di Quran dikatakan tidak disebut memberi kalau kamu belum bisa memberi yang kamu cinta. Kalau kita memberi yang sudah tidak terpakai di kita, itu bukan memberi, bukan suatu pemberian. Kalau kalian ngasih 2.000, 5.000 karena itu sudah tidak terpakai oleh kamu, bukan pemberian itu. Itu membuang sampah sebetulnya. Sama seperti kamu punya makanan banyak di rumah dan kemudian setelah kamu kenyang, kamu kasih sisanya kepada tetangga. Itu bukan pemberian. Niatkan dari awal. Saya masak banyak karena saya ingin berbagi dengan tetangga biar mereka kebagian. Tapi kalau kita niatnya supaya kenyang perut kita, kalau ada sisa kita bagi kepada mereka, bukan pemberian. Dan kita selama ini membungkus pemberian kita seakan-akan dengan kedermawanan kita. Baru kita ngasih sepatu karena sudah tidak dipakai, baru ngasih baju karena sudah bekas tidak dipakai. Padahal kata Allah, berikanlah yang kamu cintai. Baru itu menjadi sebuah pemberian. Dan kenapa pemberian kita selama ini tidak berkah? Tidak membawa berkah kepada kita. Satu, bermuatan. Dan yang kedua, apa yang kita berikan itu sesungguhnya barang-barang sisa.
Kalau kamu punya uang 1 miliar dan kamu ngasih 100.000 pada orang, bukan pemberian. Karena kamu sudah kelebihan. Dan pemberian itu apa yang kamu cintai. Ini latihan. Harus melatih diri untuk itu. Ini soal kepekaan. Dan saya pernah cerita. Ada orang terus setiap kali dia habis jualan dikepung oleh penagih, dikepung oleh penagih. Sampai habis hasil jualannya hanya untuk bayar bunganya saja. Dan saya samperin ke situ. Habis ibu uangnya, habis. Itu pun tidak selesai. Utangnya tambah besar. Jadi asalnya 20 juta, utangnya jadi 25 juta. Padahal saat itu dia berutang bukan untuk makan. Karena dia harus ke rumah sakit. Dan dia ditahan oleh rumah sakit. Karena tidak punya uang untuk keluar dari rumah sakit. Terpaksa dia pinjam uang geledek. Saya sebut uang geledek aja. Mohon maaf. Saya bayarkan utangnya 25 juta. Dan saya bikinkan rumah. 2 lantai saya bikinkan rumah. Setiap ketemu saya cuma nangis. Setiap saya melihat tangisan dia, kebahagiaan saya meluap-luap. Makanya pemberian yang luar biasa yang dinilai oleh Allah adalah kamu tetap memberi walaupun saat itu kamu susah. Kalau pemberian saat kamu sedang berkelimpahan itu sangat biasa, tapi kamu bisa memberi walaupun kamu susah. Di situ nilai pemberian itu yang sangat luar biasa. Saya membangunkan rumah dia bukan karena saya sudah berkelimpahan, tetapi karena saya melihat dia lebih butuh daripada saya. Itu saja. Dan agama itu praktek, bukan hanya teori. Mohon maaf, saya didatangi Pak Lurah. Dan Pak Lurah mengatakan, saya percaya katanya dengan ceramah-ceramahnya Anda. Bilang sama saya, karena Anda sudah mempraktekkan apa yang Anda ceramahkan. Dan sekarang Pak Lurahnya setiap hari nonton YouTube saya. Karena saya tidak menganjurkan orang berbuat baik, tapi saya memberi contoh bagaimana berbuat baik. Menganjurkan orang lain berbuat baik itu sangat mudah, tapi memberi contoh kebaikan itu yang kurang sekarang ini. Tidak ada keteladanan, tidak ada energi. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong dijawab. Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup manusia? Manusia atau Allah? Siapa? Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup? Manusia atau Allah? Masih bingung. Manusia atau Allah? Kalau gitu saya kasih contoh dulu. Ada orang bikin laptop. Berarti laptop ini ciptaan. Si pembuat laptop sang pencipta. Yang bisa merumuskan tujuan laptop ini dibuat siapa? Laptop atau pencipta laptop? Pencipta jelas. Gak mungkin laptop merumuskan tujuan dia. Jadi yang berhak merumuskan tujuan hidupnya manusia, itu manusia atau Allah? Allah, setuju? Kita direncanakan Allah datang di sini. Kita ini akan menjalankan misinya Allah datang di sini. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sini kita membuat rumusan-rumusan tujuan hidup baru yang berbeda dengan rumusan tujuan hidup yang Allah bikin. Itulah yang terjadi, tabrakan rumusan tujuan hidupmu dengan rumusan tujuan Allah. Makanya kamu setiap hari hanya protes, menolak, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Padahal kata Allah, apa yang kamu sebut buruk, siapa tahu itu baik bagimu. Dan apa yang kamu sebut baik, malah siapa tahu itu buruk bagimu. Dia yang maha tahu akan memilihkan yang terbaik buat kita. Cuman kita masih terjebak oleh pikiran kita yang dangkal. Ini sumber penderitaan semua manusia. Di sini tabrakan tujuan. Jadi makanya kita kembalikan sekarang. Mari kita tanya sama Allah. Ya Allah, kalau begitu apa tujuan Engkau menciptakan aku? Untuk apa aku dihadirkan di sini? Itu harus ketemu jawabannya. Begitu ketemu jawabannya kita praktekkan. Percayalah sama saya. Berkah semesta akan mengalir tanpa batas. Jadi manusia itu adalah ciptaan, sedangkan Allah sang pencipta manusia. Siapa yang paling tahu tujuan manusia diciptakan? Bukankah Allah? Yuk sekarang saya tanya, Bapak Ibu, lihat di cermin.
Pandang tubuhmu. Kenapa Allah menciptakan mata saya dan diletakkan di sini? Kenapa menciptakan telinga saya bentuknya seperti ini dan kenapa diletakkan di sini? Dan kenapa jarak mata dengan telinga itu seperti ini? Dan kenapa di sini disediakan anak telinga? Kenapa bentuk telinga seperti ini? Rabbana ma khalaqta hada. Tidak mungkin ada satu ciptaannya yang tidak direncanakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kita selama ini menggunakan tubuh kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tubuh kita? Kenapa Allah menciptakan tangan kita 5 jari? Kenapa jari yang ini, ibu jari, jauh jaraknya dengan telunjuk? Kenapa tidak sama panjang? Pernah menemukan jawaban ini? Saya pastikan kalian baru lihat tubuh fisik saja, belum menemukan jawaban. Kalian akan menggunakan tubuh kalian semau kalian. Itu juga sumber penderitaan. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk membuat Allah tersenyum. Padahal kata Ebit, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Hadir, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kalau kalian tahu rahasianya, semua Allah ciptakan ada maksudnya. Dan satu tujuan Allah menciptakan tubuh ini, untuk mengenali dia, untuk menyaksikan dia, untuk melihat dia, untuk bertemu dengan dia. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi dalam dirimu, lalu aku ciptakan tubuhmu. Karena dengan tubuh itu kalian dapat mengenali aku. Yuk sekarang tanya, tubuhmu selama sekian puluh tahun di semesta ini digunakan untuk apa? Semua digunakan untuk kesenanganmu, bukan? Itu bukan? Sekarang pertanyaan, sudah tahukah cara menggunakan tubuh untuk kesenangan Allah? Belum tahu. Bagaimana kita bisa menyenangkan yang lain? Makanya kita dalam hidup semua berorientasi pada diri sendiri, tidak pernah berpikir orang banyak. Itulah yang menyebabkan hidup kita, mohon maaf, kekurangan nilai guna di ruang kehidupan. Karena semua yang kita hasilkan buat kita, betul? Tidak pernah memikirkan orang lain. Makanya ciri manusia paripurna dalam rumusan orang Sunda itu kan ada 6. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. 4, nyaangan kanu poekeun. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Itu rumusan manusia paripurna. Kalau saya menyebutnya itu rukun imannya leluhur kita. Keren sebetulnya. Dan Quran 30 juz itu sudah terangkum di 6 itu sebetulnya. Bagaimana orang tua kita membuat rumusan yang keren, tapi berapa banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini mau memperhatikan pesan leluhur yang begitu luar biasa itu. Subhanallah. Jadi kita simpulkan dulu. Kalau begitu semua ciptaan dicipta oleh Sang Pencipta untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan Sang Pencipta. Jadi sekarang gimana caranya kita menggunakan semua berkah dari Sang Pencipta itu untuk kesenangan Dia? Oke? Mulai dari mana? Mulai dari mempertanyakan, untuk apa aku ada di sini? Kenapa tubuhku begini? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh gajah? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh kambing? Itu kalau pertanyaan itu dianggap konyol orang biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa mempertanyakan itu, dia akan menemukan jawabannya. Sampai suatu saat dia akan ketemu, oh ternyata menjadi manusia itu adalah hak istimewa. Karena apa? Hanya dengan tubuh ini kita bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkat penak. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat hadis qudsi ini, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia cuma satu tujuannya kok. Allah ingin dikenal. Sampai di hadis qudsi menggunakan kata wa ahbabtu an urifa. Habib, ahbab itu rindu.
Wa ahbabtu an urifa, aku rindu untuk dikenal. Jadi Allah tuh ingin dikenal sebetulnya. Jadi Allah menciptakan tubuh kita tuh hanya ingin dikenal. Kalau sudah dikenal silahkan. Kalian mau menyembah dia dengan cara apa? Itu ekspresi dari rasa syukurmu. Lucu kalian tuh, kenal juga enggak. Udah nyembah-nyembah. Lalu yang disembah jadi pikiran dan perasaanmu sendiri. Tapi GR-nya luar biasa. Ya, habis sholat, walaupun mikir kemana-mana, bilangnya nyembah Allah. Padahal di Quran dikatakan aqimis sholat li zikri. Disebut menyembah Allah kalau selama sholat kau mengingat Allah. Kan jelas ayatnya, fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dikatakan menyembah Allah kalau selama sholat mengingatnya. Lah, yang kamu ingat piring berantakan, cicilan. Tapi habis sholat ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh maha diam, tidak comel. Walaupun kita ngaku begitu, Allah tuh diam aja. Padahal kata Allah, dalam hatinya Allah, dalam hati Allah, kata Allah, kamu sepanjang sholat ngurusi urusanmu, ngakunya nyembah aku, kamu kenal aku juga tidak. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Sunnahnya begitu, jumpa dulu baru nyembah. Kita nyembah terus, gak mau jumpa. Akibatnya yang kita sembah hanya persepsi kita sendiri. Jadi hasilnya seperti apa? Ya hasilnya kayak gitu. Giliran marah tetap marah, giliran bohong tetap bohong. Betul? Giliran ada hak orang lain yang bisa diambil karena orang lain gak tahu, diambil juga. Itu tidak waslat, itu gak sholat. Karena kalau orang sudah sholat, sudah manunggal, sudah waslat. Karena kita gagal berwudu. Karena selama ini kita mengatakan wudu bersuci. Padahal wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan selainnya. Kemudian sholat. Maka otomatis kamu akan manunggal bersamanya. Jadi wudu dan sholat itu satu paket. Kalau tahu ilmunya. Gimana caranya berpisah dengan yang selain Allah? Karena kita selama ini cuma menjalankan wudu secara syar'i saja. Itu pun tidak mengubah kesadaran. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa wudu, mengafirmasi tubuh. Ketika beliau mengambil air, disedot ke hidung, beliau mengajarkan doakan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Ketika membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ada afirmasi yang diajarkan. Kita wudu, penting mah basuh. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang ditumbuhkan. Nah, kalau ingin belajar itu nanti ada episode khusus ya. Ada di kita ada namanya workshop khusus pelatihan sholat khusyuk. Saya tadi pagi dapat WA dari sahabat-sahabat yang udah ikut pelatihan sholat khusyuk. Ya Allah, betapa nikmatnya. Bahkan setelah selesai sholat pun tetap sholat. Akibatnya sholat itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang dikatakan di Quran, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya sudah tingkatan sholawat, terhubung terus, yuhafidun, terpelihara. Kalau sudah terhubung terus dengan Allah, terpelihara, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Itulah yang dikatakan di Quran, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tentram. Kapan kolbu kita bisa mengingat Allah? Kalau sudah terbuka, karena gak mungkin bisa mengingat kalau tidak menyaksikan. Syarat untuk mengingat harus tahu yang diingat. Makanya semua perintah mengingat Allah selalu diawali dengan haji. Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan babak Arafahmu, ingatlah Allah. Kan Arafah itu tempat wukuf, puncaknya haji. Jadi haji itu perjalanan menuju Baitullah. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Diulangi di ayat lain, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan perintah haji. Jadi artinya haji dulu baru bisa ingat kepada Allah. Nah, makanya haji ada dua,
ada yang syar'i, kita pergi ke sana, itu juga wajib bagi umat Islam. Ada yang hakiki, kita menerjemahkan semua simbol-simbol haji di sana untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Baru ketemu hakikatnya, baru ketemu syariatnya, simetri. Baru itu ada dampaknya. Maaf ya, kalau cuma muter 7 putaran di Ka'bah, nggak tahu apa hakikat dibalik angka 7. Yang di Ka'bah muter 7 putaran sudah selesai, tapi yang 7 di sini nggak pernah diurus. Nih perhatikan, sumber penderitaan dan sumber kebahagiaan manusia itu cuma yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sumber kebahagiaan, ini juga sumber penderitaan. Harusnya kalau sudah muter di sana, sa'i 7 kali bolak-balik Safa dan Marwah, melempar batu dengan melempar jumroh dengan 7 batu. Harusnya raksa bina yang 7. Tawaf di sini selanjutnya. Tawaf di sana kan cuma beberapa menit saja. Tawaf di sini setiap hari. Tawaf di sini. Udah bisa tawaf di sini. Kalau udah bisa tawaf di sini udah keren. Banyak yang baru bisa tawaf di sana doang. Di sini nggak bisa tawaf. Padahal Allah bilang, aku lebih dekat daripada urat nadi leher. Kalau tawafnya di sini bisa membuktikan ayat bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Bisa. Itulah pentingnya berguru pada yang tahu. Lanjut dulu. Itu sebabnya saking ingin dikenal, maka Allah itu turun dari martabat yang paling tinggi ke martabat kedua, martabat ketiga, terus sampai martabat yang ketujuh. Makanya semua leluhur kita kalau mengajarkan makrifat pasti mengajarkan 7 martabat alam. Jadi kalau kita belajar kepada Raden Ronggowarsito dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati, itu jelas ya, di situ dijelaskan tentang 7 martabat alam. Jadi martabat yang pertama namanya alamul ahadiyah. Martabat zat yang bersifat la ta'ayun. La ta'ayun artinya disebut juga martabat sepi, karena zat bersifat mutlak tidak dapat dikenal oleh siapapun. Tidak dapat dikenal oleh siapapun. Ini yang disebut dengan martabat alamul ahadiyah. Makanya kemudian dia turun ke martabat yang kedua yang disebut dengan alamul wahdah. Disebut pula hakikat Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Makanya kita mengenal dalam terminologi Sirur Asror karya Syekh Abdul Qadir Jalini bab 1 itu diceritakan tentang asal mualaf penciptaan alam. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, yang pertama beliau ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya terpuji, ya dia juga. Makanya ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, diikat semuanya, itu disebut ruh. Makanya ruh dengan jiwa beda. Ruh itu bahasa Arabnya ruh, kalau jiwa bahasa Arabnya nafs, diri. Nah yang harus bersaksi bukan ruh, tetapi nafs, diri, yang disebut dengan Nur Insan. Makanya turun dari martabat alamul ahadiyah ke alamul wahdah. Ini adalah permulaan ta'ayun yang disebut dengan sifat nyata. Suatu kesatuan yang belum memiliki pemisah antara satu dengan yang lainnya. Di sini belum ada perbedaan antara ilmu, alim dan maklum. Ibarat biji belum ada pemisah antara akar, batang dan daun, masih satu kesatuan. Pernah lihat biji? Pernah lihat biji? Biji jagung, biji kedelai, biji. Lihat akar di situ? Belum. Tapi ada nggak akar di situ? Ada. Ada nggak bibit akar di situ? Ada. Lihat daun di situ? Nggak lihat. Tapi ada nggak bibit daun di situ? Ada di situ dahan? Nggak ada. Ada nggak bibit dahan? Nah kira-kira ini analogi yang kurang tepat sebetulnya. Tetapi daripada sulit, udah saya gambarkan saja. Yang disebut dengan alam kedua itu seperti itulah. Seperti biji, sebetulnya ada akarnya, ada daunnya, tetapi belum kelihatan. Karena belum kelihatan kan belum bisa mengenalkan diri kalau saya akar, belum mengenalkan diri kalau saya daun, belum mengenalkan diri kalau saya pohon, belum bisa mengenalkan diri. Makanya itu saja belum bisa dikenal. Turun lagi ke martabat yang ketiga yang disebut dengan alamul wahidiyah.
Itu yang disebut dengan hakikat manusia. Ini pun baru hakikat manusia. Hakikat manusia. Yang disebut dengan jiwa. Makanya, maaf, saya potong dulu sampai di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, Gumulung Manunggal disebutnya adalah ruh. Nah, Nur Insan ini harus bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia sudah bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad, itu sudah mengalami syahadat sejati. Makanya Raden Ronggo Warsito menyebut kitabnya beliau itu adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi apakah ini cocok dengan ajarannya Al-Quran? Cocok. Kan di Quran disebut laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Berbicara tentang Allah ya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Satu kesatuan itu namanya tauhid. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti bakal masuk ke situ kalau yang mau belajar lebih lanjut. Ini baru brainstormingnya. Jadi ini bukan kajian, bukan santapan rohani, ini bukan. Ini baru kajian untuk mengantarkan kita supaya kita bisa santapan rohani. Santapan rohaninya belum. Kalau ngaji dengan saya jangan GR. Tadi saya ikut santapan rohani luar biasa. Apa? Ini baru santapan pikiran. Sebab pikiranmu mikir itu aja. Santapan rohaninya belum. Kalau mikir nanti akan sampai di mana rohani kita bisa menyantap. Ruh itu jiwa, ruh itu adalah nur, maka makanan ruh adalah nur pula. Makanya mohon maaf, saya menyitir bahasa Injil yang sangat simpel. Allah adalah roh adanya. Dan menyembah Allah harus dengan roh pula. Ya kalau dalam bahasa Islam kan Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujaja. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Duriyu yuqadu min sajarati mubarakah. Zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Walau lam tamsasun nar nurun ala nurin. Harus ketemu dengan nur ala nurin. Harus ketemu misbah. Harus ketemu lampu dalam diri kita. Harus ketemu dengan kaukab, bintang yang berkilauan. Harus ketemu. Kalau sudah ketemu baru caang beranang. Ternyata dalam diri kita itu tidak poek mongkleng buta rajin, caang beranang. Itu namanya menemukan kota terindah dalam diri. Disebut Madinatul Al-Munawwarah. Makanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah dari kampung ke kota. Gitu bahasa Quran. Nah, jadi alam wahidiyah ini disebut dengan hakikat manusia. Wahidiyah adalah kesatuan yang mengandung kejamakan dan merupakan ta'ayun yang kedua. Pada tahap ini setiap bagian telah tampak terpisah-pisah dengan jelas. Dari ketiga martabat batin itu, ahadiyah, wahdah, wahidiyah sudah mulai jelas. Nah ini yang disebut dengan Allah, Rasul dan insan. Itu. Makanya harus taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Quran dikatakan faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah meniupkan ruhku ke dalam tubuh yang sempurna itu, maka hendaklah kamu bersujud. Jadi sujud dalam terminologi hakikat bukan sekedar membungkukkan badan, tapi sujud itu adalah jiwa selalu taat kepada sang pembimbing dalam dirinya, yaitu Allah dan Rasul yang sejati dalam dirinya. Nah hadirin, kalau jiwa kita sudah manunggal dengan Allah dan Rasulnya, sudah bisa mendengar, berkomunikasi dalam diri, mual salah. Mual salah. Da salah mah asalnya tina pikiran. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh ilahi. Maka disebut pikiran gelap. Pikiran gelap itu yang disebut dengan ego. Ego disebut diri palsu. Jadi diri palsu itu adalah pikiran yang gelap. Itu yang suka yuwaswisu, yang suka ngaharewos, suka mencelakakan kita. Itu yang sering kita turuti. Nah, karena sang jiwa masih terpisah dengan Allah dan Rasul yang sejatinya dalam diri. Makanya Rasul sejati itu ada di sini. Sifatnya 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Aya di dia nyampak. Dari orang mah hayo we diajar. Sifat Rasul 4.
Sidik, amanah, fatonah, balaghah. Sah Rasul tuh Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad punya sifat 4 itu. Tapi 4 sifat itu dititipkan juga padamu. Coba kalau bohong, ada yang negur dari dalam? Coba kalau bodoh, langsung bilang, aduh bodoh gue. Suka begitu? Iya, karena fatonahnya ada di sini. Nyata. Ngan hanya kau, tara diturut kurang. Betul? Ya, insya Allah. Ya. Jadi ketiga martabat batin ahadiyah, wahdah, wahidiyah yang bersifat kodim dan tetap, dari sinilah akan memunculkan martabat lahir dan merupakan ayan kharijah. Itu yang melahirkan 4 martabat selanjutnya. Makanya dikatakan dalam kitab Lao Tse, Lao Tse itu bahasa Cina, kalau bahasa Arabnya Lut. Makanya ada nabi namanya Nabi Lut. Nabi Muhammad bilang carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Lao Tse sudah menulis sebuah kitab namanya kitab To Te Ching. Di Cina agamanya namanya agama Tukau. Nah ternyata di dalam kitab To Te Ching juga dikatakan saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Saat pertama melahirkan saat kedua melahirkan saat ketiga. Ketika saat ini gumulung manunggal dan menyebar memenuhi seluruh seantero alam semesta. Makanya orang-orang yang sudah tinggi spiritualnya mengatakan Tuhan berada di tubuh yang berbeda. Tuhan yang sama berada di tubuh yang berbeda. Bahasa Qurannya apa? Inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita melihat orang, lihat hakikat orang. Hakikat orang kan sebetulnya dia juga. Makanya kenapa kita bermusuhan? Makanya apa bedanya malaikat dengan setan? Setan itu melihat Adam cuma melihat Adamnya, luarnya, kulitnya. Karena masih punya penyakit kulit, belum bisa melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud pada alam, gak mau. Malaikat sudah tembus pandang, melihat Adam bukan Adam, lihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud, langsung sujud. Jadi tahu bedanya setan dengan malaikat. Setan itu manusia juga, yang masih melihat manusia sebagai manusia saja. Tapi yang namanya malaikat juga sifat yang diberikan pada manusia. Dia sudah bisa melihat manusia sebagai hakikat manusia. Orang yang sudah melihat manusia sebagai hakikat manusia tidak akan terjebak. Tidak akan peperangan mual pasea. Dan usok pasea mah setan. Ada setan di ruangan ini? Ya, saya cuma ngabsen aja. Karena saya tidak boleh menceritakan setan di belakang. Berarti saya kan mengumpat setan. Itu namanya durhaka. Jadi saya bicara tentang setan langsung di depan setan. Jadi ini tidak termasuk mengumpat. Makanya saya tanya dulu, ada setan di ruang ini? Tadi bilang ada, katanya. Syukurlah pada ada kan. Jadi setan itu juga manusia juga, bungkelekan. Betul nggak? Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga maneh. Punten ya. Itu bahasa Garutnya mah begitu. Makanya kalau di Garut mah definisi setan tuh udah canggih dari dulu. Waktu saya ngaji di pesantren diajarkan definisi setan tuh begitu. Kuluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga maneh, kata guru saya. Begitu. Oh, setan teh geuningan maneh. Maneh lain urang. Paham ya? Ya. Karena jam segini ini kadar gula udah mulai turun ya, jadi biasanya ngantuk, maka saya sedikit kasih candaan. Jadi setan ada ya, hadir ya? Oke. Jadi setan itu manusia yang berpenyakit kulit, melihat sesuatu cuma kulitnya saja. Gitu. Kalau gitu setan pinter gak? Baca Quran. Pinter gak? Pinter. Makhrajnya pinter, idgomnya pinter, ikhfanya pinter. Cuma ngerti Quran kulitnya saja. Eusina mah teuing, teh nyaho. Kalau gitu setan suka tamat gak baca Quran? Kahartos? Kahartos? Kade makan. Tong sagawaya hari ngaos teh. Kakara bisa ngaji luarna, aduh meni asa pangsoleh. Eta maneh salah tah. Guna 2 rakaat. Mentengah dengung asup neraka.
Gitu. Setan mende pegawaian teh nying siunan. Ya, setik-setik neraka, setik-setik neraka. Alus setik surga. Iya. Ya. Gitu. Nah, ada 4 alam berikutnya. Alamul arwah diibaratkan sebagai sesuatu yang masih abstrak, kosong, sederhana. Masuk alam misal diibaratkan sebagai segala sesuatu yang tersusun secara halus, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu pun masih belum bisa dikenali. Masuk alam yang ke-6, alam ajsam, diibaratkan sebagai sesuatu yang telah terukur, telah jelas tebal tipisnya, sehingga dapat dibagi-bagi. Masuk alam yang ke-7 yang disebut alamul insan kamil, mencakup 6 martabat terdahulu, 3 martabat batin, kemudian 3 martabat lahir. Jadi betapa istimewanya jadi manusia. Karena apa? 3 martabat lahir, 3 martabat batin ada di sini, dan 4 martabat lahir juga ada di sini. Jadi rek milarian naon atau orang keluar. Itu sebabnya kita harus ke diri. Kemana? Ke diri. Bukan ke Jawa Timur, ke diri. Awas, bisa ke Gresik. Ke diri. Makanya begitu ke diri kita akan mengalami panaraga, Ponorogo, fana raga. Panaraga kita akan hancur, ya. Bukan hancur secara fisik, tetapi kita tidak akan merasakan lagi ada di sini. Kita memasuki alam yang sejati, berdenyut bergetar di pusat kehidupan, masuk jantung kehidupan semesta. Itulah tauhid yang luar biasa. Di situ yang namanya nikmat iman, nikmat Islam teh ayana ngomong wungkul tiap Jumaah. Alhamdulillah orang sadayana masih dipapari nikmat iman, nikmat Islam. Barjeng can ngarasakeun nikmat iman Islam. Datang ngarti iman dengan Islam teh naon. Makanya saya tanya dulu, iman dulu Islam dulu. Cok, ari geus ngarasakeun nikmat mah atuh jawab heula. Iman dulu Islam dulu. Iman dulu. Makanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga muslim. Nah, dari iman menjadi muslim gerbangnya cuma satu, takwa. Jadi takwa tuh laku. Metode, cara. Maka di Quran takwa ada 5, ada 4 prosedur. 1 mengambil janji, yang kedua angkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah sesuatu di kesadaran, yang keempat ingat yang Allah tunjukkan. Itu yang namanya takwa versi Quran. Quran surat Al-Baqarah 63. Jadi iman akan menjadi Islam kalau sudah lewat takwa. Ari urang mah ukur make bajuna wungkul. Makanya tiap Jumatan teh selalu pidato teh. Mari kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kumaha atuh nu bener teh? Tara dijelaskeun. Betul? Jantrekeun atuh nu bener takwa teh ceuk Quran kumaha? Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na faqakum tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Hiji takwa. Nomor kedua lamun hayang takwa kudu saum. Saum heula iman heula. Iman heula kakara saum. Ari ente keheula ieu teh apa nu digerokan teh nu iman. Nah maraneh hebat paruasa. Geus boga iman acan. Kakar ge ngaku geus asa iman, itu lucu. Padahal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Kalau kita bisa siam, maka puncaknya adalah takwa. Siam itu apa? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Makanya harus takjil. Takjil tuh menyegerakan berbuka. Tong dituna-tuna berbuka mata kalbunya. Itu namanya takjil. Dar we takjil terjadi dahareun. Maneh mah sibuk we di jam 1 teh ngurus naon teh ibu takjil. Ari takjil teh bahasa Arab dari kata ajala. Ajala itu artinya bersegera. Cari cing wae. Segera berbuka mata kalbu, mempeng maneh boga raga,
Mempeng aya keneh kendaraanana, isuk pageto ieu raga kendaraan dina diri urang. Maka di Quran dikatakan, waman kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Cingsanu buta di dunia lebih buta lagi di akhirat, jalannya lebih sesat. Mengpeung urang ayeuna boga keneh kendaraan. Karena ini kendaraan terhebat yang diciptakan Allah untuk mengantarkan sang jiwa kepada Allah. Di sini kita akan mengetahui 7 martabat alam sekaligus, hanya manusia yang diberi hak istimewa. Nah, bagaimana 7 martabat alam ini supaya jadi pengalaman? Tentu tidak cukup kalian mendengarkan ceramah ini, harus mengalami langsung.